Ayu nanya serius nggak gitu. Ayu nggak mau kalau misalkan itu pengen banget naik ke panggung, mama Ayu pengen naik gitu kan. Ayu punya anak, punya mama, kayak mama tuh bangga banget gitu, karena mama berjuang sendiri untuk menghidupi anak-anaknya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabaran Tahu, podcastnya orang awal, di mana podcast ini selalu menghadirkan para tokoh, pengusaha, seniman yang kita hadirkan langsung dari kampung halaman ataupun dari tanah rantau. Dan alhamdulillah hari ini kita telah kehadiran salah seorang artis dari ranah Minang pastinya, yang cantik jelita, yang sudah lama menghilang. Dan hari ini kita hadirkan kembali bersama dengan Ayu Amanda. Halo Ayu. Kalau biasanya gadis Minang itu kalau sudah menjadi seorang ibu semakin cantik. Aduh, masya Allah, alhamdulillah. Ayu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, masya Allah. Keluarga baik. Alhamdulillah baik. Kakak gimana nih? Lama gak ketemu? Iya, lama banget ya. Apalagi Ayu sempat berhenti di dunia hiburan karena sedang mengandung mengandung Habib ya namanya. Nama lengkap siapa? Habibur Rahman Asyidik. Wah, luar biasa. Itu ngasih nama siapa tuh? Yang Habibur Rahmannya papanya yang ngasih. Papanya. Ya. Yang Asyidiknya Ayu, karena memang suka aja gitu nama Asyidik. Soalnya kan artinya yang dapat dipercaya, mudah-mudahan dapat dipercaya. Karena nama adalah doa. Iya. Yang pasti semoga Habib menjadi anak yang soleh juga menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Ayu, kampung di mana Yu? Kalau kampung di Sungai Sare, Kampung Bentang, Pariaman. Terakhir pulang kampung kapan? Oh, terakhir pulang kampung lama banget, waktu gempa 2009 ya. 2009. Ya. Orang tua di mana? Orang tua sih di rantau. Di rantau. Berarti sudah di Jakarta ya. Jakarta. Di Jakarta, mulai merantau ke Jakarta tahun berapa Yu? Kalau ke Jakarta sih baru. Kalau Ayu baru. Kalau Mama mungkin udah dari SMP atau SMA. Mama. Kalau Mama. Cuma Mama kan suka bolak-balik gitu ya. Kalau Ayu sih di merantau pertama tuh di Pekanbaru. Pekanbaru pindah ke Bandung. Jadi lamanya di Bandung sih. Lamanya di Bandung. Baru-baru di Jakarta. Saat itu Mama juga bolak-balik Jakarta, Pekanbaru. Iya, waktu itu Mama kan SMP atau SMA itu Mama di Jakarta. Gitu kan. Terus ya udah nikah, terus pindah ke Pekanbaru. Waktu udah nikah belum sih, waktu nikah tuh Ayu masih lahir di Bandung kan. Ayu lahir di Bandung. Jadi waktu lahir di Bandung udah lahir nih, mau pindah ke Pekanbaru. Jadi gede di Pekanbaru aja. SD, SMP di Pekanbaru. SD SMP. Tapi Ayu bahasa Minang sehari-hari emang orang tua pakai bahasa Minang? Bahasa Minang sih kadang-kadang sih sebenarnya. Kalau orang Minang kebiasaan tuh kalau ibu-ibu ya kalau marah doang tuh bahasa Minang. Tapi Ayu sehari-hari, apalagi sama suami yang sekarang kan juga orang awak dong. Ya berarti sehari-hari sama Robi pun berbahasa Minang? Iya, bahasa Minang. Bahasa Minang campur lah, nggak bahasa Minang. Kalau Ayu bernyanyi dari mana? Keturunan dari mana? Mungkin keturunan dari kakek ya. Kalau orang tua? Kalau Mama sih nggak terlalu gitu. Cuman suka musik, suka nyanyi gitu. Cuman nggak terlalu mendalami. Cuman kalau untuk yang kayak mendalami banget jiwa musisi banget itu dari keluarga kakek sih. Dari keluarga kakek. Dari keluarga ayahnya. Yang berada di dunia entertain ya pastinya ya. Itu dari kakek. Dari ayahnya Mama. Ayahnya. Jadi keluarga ayahnya Mama tuh musisi semua tuh. Ini mulai bernyanyi dari usia berapa ya?
Kalau dari ketahuannya bisa nyanyi sih dari umur 3 tahun. Dari umur 3 tahun? 3 tahun itu udah ketahuan. Ketahuannya gimana tuh? Ya gitu Mam. Waktu itu mama lagi ada hajatan di pesta, temannya nikah. Ayu masih umur 3 tahun. Jadi Ayu tuh pengen banget nyanyi di atas panggung itu, pengen banget. Ini ceritain mama ya. Ayu kan nggak ingat. Iya. Masih kecil. Jadi waktu itu acara nikahan itu, Ayu tuh pengen banget naik ke panggung. Mama, Ayu pengen naik gitu kan. Jangan gitu. Cuman kata temannya, naikin aja, nggak boleh kata mama gitu kan. Langsung merajuk Ayu tuh, langsung lari ke kamar pengantin lagi. Kamar pengantin merajuk nangis. Nggak apa-apa, naikin aja. Naik deh ke panggung. Nyanyi. Tapi nyanyinya apa coba? Apa? Lagu India. Lagu India yang mana tuh? Masih inget nggak? Masih lagu India yang Kenapa bisa lagu India sih? Lagu India soalnya dari kecil tuh memang mama kan suka ngidupin lagu India kan. Oh iya? Iya, di rumah tuh lagu India, jadi hafal lagu India dari kecil. Jadi pas naik ke panggung lagu India, orang yang main organ itu lagu apa katanya itu kan. Mungkin pikirnya balonku atau bintang kecil gitu ya. Tinggal masih kecil kan. Rupanya pas nyanyi, karena dulu nggak tahu judulnya kan. Nyanyi apa? Ini nyanyi acikira. Apa? Cuma lagu apa? Tapi aku suka lagu India akhirnya. Sampai sekarang aku suka lagu India tuh suka. Nah, akhirnya bisa menyukai lagu-lagu Minang. Ceritanya sih panjang karena dulu Ayu ke dangdut sih awalnya. Awalnya dangdut karena di Riau itu Ayu sukanya nyanyi dangdut. Pas sampai ke Bandung karena almarhum nenek dia kan punya WO. Terus almarhum angku juga dia punya entertainment musik juga gitu kan. Pergi ke sana ke sini gitu nyanyi, jadi disuruh nyanyi apa lagu Minang gitu. Dari situ Ayu mulai nyanyi lagu Minang, cuman nggak terlalu itu karena Ayu masih sekolah. Karena masih sekolah jadi nggak terlalu mendalami, cuman sekali-sekali aja nyanyi. Tapi saat itu orang tua support Ayu? Support, mama selalu support. Papa? Kalau papa, Ayu kan udah lama gak ketemu papa. Oh gitu? Iya. Dari kecil? Dari kecil. Karena memang udah, dari kecil mama udah jarang gitu kan Ayu. Tapi tidak pernah komunikasi sama papa? Nggak pernah, udah hilang gitu aja. Hilang kontak gitu aja? Hilang kontak. Tapi Ayu, ya sama mama juga udah luar biasa sih. Iya. Mama juga udah sekaligus jadi papa Ayu gitu. Jadi nggak merasa kehilangan sih kalau Ayu ya. Karena mama mencoba untuk memiliki dua peran gitu ya. Jadi kalau mama sih sangat mendukung. Sangat mendukung karena memang dari dulu tuh kalau misalnya ada yang semenjak Ayu tahu bisa nyanyi gitu kan, setiap pergi undangan gitu mama tuh selalu nyuruh Ayu, padahal kadang mood kita kan nggak tahu ya, masih kecil kan. Mood kita nggak tahu, kadang nggak mau, kadang gimana. Cuma mama tuh udah diam-diam ke belakang panggung, panggil Ayu. Jadi kita terpaksa kita lagi makan dipanggil Ayu. Gengsi ya kalau nggak ini. Udah deh naik aja deh gitu. Oh berarti sudah memang mama tuh benar-benar mensupport ya, karena tahu kualitas Ayu seperti apa gitu kan. Baiklah, Ayu berapa bersaudara Ayu? Bertiga saudara, Ayu anak pertama. 3 bersaudara, Ayu anak pertama. Baik, peran seorang mama tuh menurut Ayu seperti apa? Karena kan Ayu kan sekarang baru menjadi seorang ibu ya, baru dalam hitungan mungkin baru setahun ini ya, dari usia mengandung sampai sekarang hampir 2 bulan lebih ya katanya ya. Gimana rasanya memiliki seorang ibu yang luar biasa tuh gimana? Ya bangga lah, apalagi mama sendiri ya kan, menghidupi 3 orang anak lagi. Ayu anak pertama. Bangga banget sih Ayu sebagai Ayu punya punya mama. Kayak mama tuh bangga banget gitu, karena mama berjuang sendiri untuk menghidupi anak-anaknya gitu. Terus
kalau misalkan Ayu ada event-event atau gimana gitu, tuh sampai gimana ya, ngedukungnya tuh ngedukung banget, ngedukung banget gitu, makanya bangga aja gitu. Jadi kadang sebenarnya banyak yang support, cuma nggak tahu kenapa seorang ibu itu lebih supportnya tuh lebih berharga gitu. Berharga banget gitu. Kalau orang kan kita bisa ngebedain kalau supportnya orang gimana gitu. Support ibu kan beda gitu. Lebih kan. tulus, lebih tulus gitu, dan lebih habis-habisan support kitanya itu gitu loh. Kalau Ayu harus nyanyi, Ayu harus pede di panggung, karena dulu Ayu nggak pede di panggung Kak. Itu di panggung tuh diam, kalau nyanyi tuh diam. Gitu. Jadi kan suka kena marah gitu. Nggak boleh kayak gitu, kalau di panggung tuh harus joget gitu. Komentar yang luar biasa ya. Sampai sekarang Ayu menjadi seorang, siapa sih yang nggak kenal Ayu? Karena kita tahu kualitas Ayu dengan suara yang luar biasa, cantik, ya kan? Dan sekarang sudah mulai mencoba menjajah dunia hiburan kembali ya, meskipun bersama adik kecil, bersama Habib ya. Tidak menghalangi sih. tetap menerima job. Oke, Ayu. Ya. Sekarang kita tahu Ayu sudah berkeluarga dan bersama seorang artis dari ranah Minang juga. Siapa juga yang tidak mengenal Apu-Sapu ya? Oke, ada Robby Gensus ya. Robby Gensus sekarang menjadi ayah dari Habib atau dari suami dari Ayu. Kenalnya di mana yuk? Kok bisa ketemu sama Robby yuk? Panjang ceritanya. Padahal Ayu tahu gak gosip-gosipnya kalau Robby itu pacarnya banyak? Tahu. Nah, kenalnya di mana sama Robby? Kalau kenal awalnya waktu itu ketemu Ayu nyanyi di Bandung. Ketemu di Bandung? Ayu nyanyi di Bandung, ketemu, dan itu nggak ada. Ayu nggak, gimana ya? Ayu kan kalau ketemu sama orang pertama kali ya. Gimana gitu ya, nggak sebatas hey aja gitu. Hey aja, dan karena Bang Robby videoin Ayu dimasukin ke YouTube dia dulu. Oh gitu. Iya. Jadi kenalnya dari situ awalnya. Yang ngubungin duluan siapa? Ayu atau Robby? Nggak tahu. Ngubungin dulu siapa? Ayu atau Robby? Iya. Oh Robby. Coba nanti ya, Robby harap komen untuk mengklarifikasi. Iya. Karena memang waktu itu kan Ayu memang hanya sebatas hey, kenal aja gitu. Terus karena memang dia YouTuber kan, kita gunain dong biar kalau pansos. Iya dong. Dia kan videoin kita di YouTube ya. Jadi itu minta kreditnya lah ya. Followers Instagramnya langsung naik. Kenapa yuk? Maksudnya bisa memilih Robby Gensus sebagai pasangan hidup Ayu Amanda? Karena kan Ayu Amanda cantik. Robby Gensus juga ganteng sih gitu. Kenapa saat itu yang membuat Ayu yakin nih dia jadi pasangan hidup Ayu? Yang membuat yakin Ayu dan jadi pasangan Ayu tuh gimana ya? Gak tahu, hati aja. Sebelum ketemu dia kan pasti kita banyak ya. Cuman pas ketemu dia gitu hati aja gitu yang yakinnya. Cuman ya di balik itu ya Ayu nanya, serius nggak gitu. Ayu nggak mau kalau misalkan meskipun pacaran pun tetap harus serius. Intinya kalau pacaran itu harus ada tujuannya ya. Kalau nggak ada tujuan ya ngapain gitu kan. Jadi memang Ayu ngasih pilihan, kalau misalnya mau lanjut temuin mama, kalau nggak usah. Dia benar-benar harus menjaga gitu kan. Bukan karena usia saat itu? Enggak sih, memang kalau Ayu mah jodoh ya kan gimana datangnya. Gimana datangnya aja kalau jodoh. Cuman memang kalau dari dulu menargetkan memang umur 21, kalau bisa udah ketemu jodohnya. Alhamdulillah. Kabulkan nih sama Allah ya kan, ketemu deh Robby Gensus. Akhirnya mencoba menikmati sisa-sisa usia bersama seorang Robby Gensus. Ayu nggak tertarik untuk ke dunia YouTube? Punya sih, YouTube juga punya. Oh punya, channel YouTube-nya apa channel YouTube-nya? YouTube-nya Ayu Amanda Official. Ayu Amanda Official. Nanti bisa di subscribe. Nah itu harus ya. Itu harus di subscribe di Ayu Amanda Official. Oke, Ayu. Ya. Hal apa yang paling berkesan dalam hidup Ayu ya sepanjang perjalanan karir seorang Ayu Amanda? Yang paling terkesan banyak sih yang paling terkesan, cuman ya Ayu mah berusaha
setiap momen itu Ayu bikin terkesan gitu, jadi selalu diingat gitu ya. Untuk suka dukanya Masya Allah sih, kalau sepanjang karir anak Ayu di karir nyanyi itu sebenarnya baru Kak. Nyanyi maksudnya aktif di bidang gitu, terus nyanyi yang benar-benar. Tapi pasti ada hal dong yang nggak terlupakan gitu menurut Ayu, hal yang paling tidak terlupakan sepanjang perjalanan karir seorang Ayu Amanda. Karir menyanyi atau gimana? Bernyanyi. Ya gimana ya? Belum kalau Ayu rasa ya Ayu belum mencapai sih. Kalau Ayu rasa mencapai yang wow. Perjuangan Ayu masih belum seberapa dibanding kakak-kakak semuanya atau teman-teman Ayu artis lainnya, karena memang Ayu baru di dunia nyanyi apalagi di Minang gitu kan. Karena dulu memang Ayu tuh nggak memfokuskan nyanyi dulu karena dulu basic Ayu tuh menari Ayu dulu, karena waktu di Riau itu Ayu ikut sanggar. Jadi walaupun Ayu nyanyi tuh kalau ada event-event aja ikut lomba gitu, ada lomba-lomba antar gimana gitu ya. Kalau single, Ayu sudah memiliki album atau single? Single udah 2 single. Judulnya? Duet, dua-duanya duet sih judulnya. Yang duet sama? Single pertama itu sama Bang Kekil Kakao waktu itu. Yang kedua sama Bang Fredo Basi. Coba aku mau denger sedikit aja salah satu singlenya. Karena udah lama banget nggak dengerin suara Ayu Amanda ya. Biasanya kita hoyak bareng ya. Biasanya joget bareng di panggung. Iya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Tapi hikmahnya pandemi ini Ayu bisa full merawat sang baby walaupun tapi kalau Ayu gitu ya, kalau misalnya ditanya COVID gimana ya, namanya kita semua kerasa gimana, semua pasti terasa dampak, cuman gimana kitanya memutar otak supaya kita ibaratnya kalau kasarnya bisa makan. Kita nggak bisa egois kita nggak bisa egoisnya gini, apa namanya, oh enggak, bidang gue tuh di sini, bidang saya tuh di sini, saya nggak mau lari dari bidang saya, nggak bisa. Pasti kita harus lebih inovatif lagi di masa pandemi ini, entah itu harus berkarya dari rumah kan, entah itu harus berjualan. Jadi gimana kita memutar otak gitu supaya kita tuh ibarat kasarnya kita bisa makan gitu ya kan, walaupun dulu kita nyanyi atau gimana gitu kan, sekarang ya memutar otak supaya kita jual online aja ya. Akhirnya kita harus berkreativitas kembali. Yuk, sedang proses lagu single kah atau album kah? Mungkin akan ada duet lagi. Oh, ada duet? Ada duet lagi, ada yang ngajak duet juga. Insya Allah sekarang lagi dalam proyeknya. Mungkin seminggu besok atau beberapa hari ke depan bakal take vokal. Dengan judul? Judulnya belum tahu, cuman liriknya udah dikasih. Sudah bocorin dikit boleh berarti ya? Iya. Coba dibocorin dikit dong. Sayang. Udah nendemai sayang, jodoh kembangan sadang tabang, bunga baharu kumbang kedatang, siang jo malam jadi rasian, siang nan jo malam jadi rasian. Ayu Amanda, itu banyak loh Yu, nggak dikit berarti bocorin. Itu sebaik ya. Gak apa deh ya. Sudah lama nggak nyanyi soalnya rindu banget. Ya, rindu keramaian, rindu penonton biasanya heboh ya di panggung artis teman. Jangan disebut. Biasanya kita menikmati rasa rindu kita dengan event-event kuliner pastinya dari Ranah Minang. Biasanya juga ketemu Ayu di event-event Minang kita ya Ayu ya. Mudah-mudahan deh ini segera berlalu ya Ayu ya. Amin ya Allah. Bosan banget di rumah. Baik Ayu, kalau mau undang Ayu di acara beralek kah? Acara-acara arisan, biasanya kalau arisan paguyuban tuh ya, para orang awak tuh banyak ya. Bisa undang di mana? Bisa banget, langsung nanti ada kontaknya sih. Ada kontaknya. Nanti dibagiin ya. Iya. Gini apa buat Dunsana yang mau? Iya, buat Dunsana semuanya yang mau mengundang untuk acara-acara arisan atau acara
Barale, khususnya ya. Minang khususnya gitu, bisa dihubungi di kontak berikut, nanti ditulis deh nomornya. Baik, terima kasih Ayu Amanda. Iya, sama-sama. Semoga menikmati menjadi seorang ibu. Sangat menikmati. Bertambah lagi perannya ya. Baik ya Ayu, sehat selalu, sukses selalu pastinya. Baiklah, sekian sudah obrolan kita bersama seorang Ayu Amanda. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mau undang siapa di podcast Kabar Rantau bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.